Hanya itulah satu-satunya bukti buat Aji untuk bebas dari sini. Terlihat juga kedua orang tuanya berusaha menghibur Aji dan menyuruhnya untuk sabar saat melihat Aji sering berdiri dan berjalan ke sana kemari. Terlihat jelas bahwa Aji tidak sabar hari ini, tidak seperti biasanya, di mana dia adalah salah satu tipe orang yang cukup sabar dalam menangani suatu hal. Namun kali ini berbeda, karena saat ini kondisinya adalah antara ia akan dipenjara atau dibebaskan. Siapapun jikalau ada di posisi Aji akan merasakan hal yang sama yang Aji rasakan. Adapun kekhawatiran dalam diri Aji di mana jika bukti itu ternyata tidak ada atau dengan kata lain sudah terdelete oleh sistem atau apalah, akan tetapi Aji berusaha menepisnya dan mencoba memikirkan hal yang positif. Aji yakin jika bukti itu masih ada. Aji juga tak sabar ingin bertemu dengan Reni. Ya, tiba-tiba sosok Reni terlintas di pikirannya karena sejak tadi Aji berusaha mengalihkan pikiran cemas dan kekhawatirannya dengan memikirkan hal-hal yang dianggapnya cukup indah untuk diingat. Rasa itu yang tiba-tiba hinggap di hatinya akhirnya mengalahkan rasa ketakutannya akan kehilangan alat bukti untuk kebebasannya hari ini. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Aji masih sempat-sempatnya tersenyum saat mengikat tingkah Reni, baik itu waktu mereka berada di Toraja maupun kejadian saat Aji bertamu di rumah Reni. Memikirkan keadaan Reni menjadi salah satu yang sudah lama Aji tidak lakukan lagi, dan saat ini Aji tidak lagi bisa memungkiri bahwa ia sudah jatuh cinta terhadap Reni. Bahkan saat Aji melihat adanya panggilan tidak terjawab di ponselnya dari nomor ponsel gadis itu membuatnya makin yakin kalau memang Reni tercipta hanya untuknya. Karena Aji bukanlah orang yang bodoh, dia mengerti dan mengetahui bahwa gadis itu memang sampai saat ini masih mencintainya. Apalagi saat Aji membaca pesan masuk dari Reni yang menanyakan kabar atau sedekah menanyakan kenapa dia tidak menghubunginya, akan tetapi Aji sengaja tidak membalas SMS itu. Karena ia berjanji setelah lepas dari sini ia akan segera bertemu dengan Reni dan mengungkapkan perasaannya yang sempat tertunda malam itu saat menerima telepon dari Pak Putu. Dan Aji berjanji akan segera mempertemukan Reni dengan Dea, karena Reni harus mengetahui keadaan Aji saat ini. Karena prinsip Aji hanya satu, jika Reni ingin mendapatkan cintanya maka harus juga mencintai Dea apa adanya, dan tentu saja menerima keberadaan Dea tentunya. Saat masih melamun memikirkan banyak hal, ternyata kedua tim IT di kantor Aji baru saja tiba. Maaf Pak Aji agak macet. Aji tersadar dari lamunannya lalu menoleh dengan hati yang lega. Akhirnya kalian tiba juga. Namun, tiba-tiba Aji melihat kedua wajah tim IT-nya tersebut seperti wajah cemas sehingga membuat jantung Aji kembali berdetak kencang. Bawakan rekaman CCTV-nya, tanya Aji menatap mereka dengan tajam. Iya, bawa Pak. Keduanya sesaat saling menoleh lalu memperlihatkan sebuah DVR beserta flash disk yang sudah dikopi hasil compile videonya ke dalam flash disk. Terus kenapa kalian... Tiba-tiba Ibu Mary pun ikutan tiba dan segera menghampiri Aji yang terlihat sedang berkumpul dengan kedua orang tuanya beserta kedua tim IT. Gimana Ji? Udah ada rekaman CCTV-nya? Tanya Ibu Mary saat tiba. Ya Tan, nih kopi videonya ada di flash disk, ujar Aji sambil memberikan flash disk itu ke Ibu Mary. Kamu yakin kan sudah mengkopi semua video kejadian yang Pak Aji maksud? Tanya Ibu Mary kepada kedua tim IT. Kembali mereka saling bertatapan, kemudian menatap Aji bergantian dengan semua orang yang berada di situ dengan wajah gugup. Wah, ada yang tidak beres nih, gumam Ibu Mary yang sudah membaca raut wajah kedua orang tua itu. Udah Tante Mer, mending bawa masuk aja ke penyidiknya, biar sekalian diputar dan dicek apakah ada atau tidak, ujar mamahnya Aji. Oke, kalau gitu kalian berdua ikut dengan saya, kamu juga Ji.
Keempat orang itu melangkah bersamaan ke ruang penyidik yang tak jauh dari tempat mereka berkumpul sebelumnya. Beberapa saat kemudian ternyata baru kedua tim IT itu mengaku bahwa ternyata mereka lupa membackup hasil rekaman CCTV tersebut dan akhirnya terhapus otomatis karena telah disetting akan terdelete otomatis setiap 7 hari. Maka dari itu wajah Aji berubah ketakutan, jantungnya berdetak makin kencang, belum lagi saat ini keringatnya sudah membasahi sekujur tubuhnya. Terlihat juga mamahnya Aji menangis mendengar kenyataan pahit bahwa bukti satu-satunya untuk membebaskan Aji tidak ada. Maaf Pak Aji, sepertinya Anda memang harus mengikuti semua proses pemeriksaan di pengadilan nanti karena kami tidak berani memutuskan apakah Anda terlibat atau tidak dalam kasus kali ini. Dan yang berhak memutuskan adalah pihak pengadilan, ujar Pak Kanit yang ikut menarik nafas saat mendengar penjelasan dari kedua tim IT itu. Ingin rasanya semua orang pada kedua orang itu, akan tetapi nasi sudah jadi bubur dan Aji harus menjalani semua proses ini. Bahkan kedatangan Pak Putu maupun Pak Toto tidak bisa membantu Aji untuk bebas hari ini sebelum memperlihatkan bukti kepada para penyidik bahwa Aji memang tidak bersalah. Kalau belum bisa, maka pihak kepolisian tidak berani mengambil risiko. Sudah cukup kan untuk hari ini? Tanya Pak Kanit kepada semua orang yang berkumpul di dalam ruangan. Sepertinya kami harus membawa saudara Aji Prayoga untuk bergabung bersama teman-temannya. Sekali lagi kami minta maaf. Ayo Pak. Pak Kanit menyuruh penyidik untuk membawa Aji ke dalam sel. Dengan hati yang hancur dan putus asa, Aji akhirnya berdiri dan melangkah sambil lengannya dipegang oleh penyidik itu. Tentu saja teriakan histeris langsung terdengar dari sang mama. Aji, anakku tidak bersalah Pak, dia tidak bersalah Pak, anak kita Pak. Mah, sabar mah, istighfar mah, ujar sang papa mencoba menenangkan wanita itu. Aji hanya menoleh sesaat sambil masih mencoba menahan isak tangisnya. Ji, kamu yang kuat ya nak, ujar papa Aji dan Aji hanya mengangguk menjawabnya. Ya Pak, iya nak. Lalu Aji mendekati kedua orang yang sejak tadi hanya bisa diam dan cukup terkejut dengan kenyataan saat ini. Pak Putu, Pak Toto, jujur Aji tidak pernah melakukan itu Pak, tapi mungkin memang Aji harus menjalani ini dan terima kasih atas waktu kalian berdua sudah datang dan membela Aji, ujar Aji sesaat dengan mata berkaca-kaca lalu menahan nafasnya sebelum melanjutkan ucapannya. Aji pamit ya Pak Toto dan Pak Putu. Ji, serahin semua sama saya, nanti saya akan bantu berbicara dengan pihak manajemen Unilever, kata Pak Putu. Aji hanya berharap satu hal Pak, bisa membuktikan kalau Aji tidak bersalah. Pak Aji, saya pun minta maaf atas kejadian ini ya Pak, ujar Pak Toto dan Aji mengangguk. Aji tidak menyalahkan siapapun. Ya udah, salam untuk semuanya. Akhirnya Aji dengan perasaan sakit melanjutkan langkahnya bersama dengan penyidik itu keluar dari ruangan. Saat Aji baru melangkah beberapa meter meninggalkan ruangan tadi, seorang gadis baru saja melangkah ke arahnya. Aji yang menyadari kehadiran gadis itu langsung menatapnya dengan tajam. Gadis itu ikutan menyadari sosok Aji berada di hadapannya saat ini. Aji.